Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan dulu nama saya Abdul Malik Hidayatullah. Kampus saya di Universitas Sarjani dengan NIM saya 230594. Prodi saya ilmu komputer dan dosen pengampu saya Paisan Maulana S. Komen, PAI. Oke, lanjut ke materinya aja. Definisi gerbang logika. Gerbang logika bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya logic adalah sebuah elemen dasar penyusun sistem digital yang melakukan operasi logika terhadap satu atau lebih sinyal masukan dan menghasilkan sinyal keluaran. Operasi logika ini didasarkan pada aljabar boolean yang hanya memiliki dua nilai, benar atau true dipresentasikan dengan angka 1, salah atau false dipresentasikan dengan angka 0. Lanjut. Pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. 1. Sebagai fondasi sistem digital, gerbang logika adalah elemen dasar penyusun berbagai perangkat digital seperti komputer, smartphone, kalkulator, dan sistem kontrol. Mereka memproses informasi digital dalam bentuk sinyal biner yang merupakan dasar bahasa pemrograman dan operasi komputasi. Yang kedua, melakukan operasi logika dan matematika. Gerbang logika seperti AND, AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR melakukan operasi logika dan matematika pada sinyal biner. Operasi ini menentukan output rangkaian berdasarkan kombinasi input yang diberikan. 3. Membangun rangkaian elektronik yang kompleks. Kombinasi berbagai gerbang logika memungkinkan terciptanya rangkaian elektronik yang kompleks dengan beragam fungsi. Contohnya kalkulator, sistem alarm, lampu lalu lintas, robotika, dan banyak lagi. 4. Meningkatkan efisiensi dan keandalan. Penggunaan gerbang logika menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan rangkaian analog. Efisiensi, penggunaan daya dan ruang lebih hemat, keandalan, lebih tahan terhadap gangguan dan intervensi, fleksibilitas, mudah dikombinasikan untuk membangun berbagai jenis rangkaian. Yang kelima, mempermudah desain dan analisis rangkaian. Simbol dan tabel kebenaran gerbang logika membantu desainer dan teknisi elektronik memahami cara kerja rangkaian elektronik, menganalisis dan memecahkan masalah pada rangkaian elektronik, merancang dan membangun rangkaian elektronik baru. Oke, itu adalah pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. Next ada jenis logika. Yang pertama ada gerbang N atau logika N. Adalah jenis gerbang logika yang menghasilkan output yang aktif. Biasanya logika tinggi atau 1 hanya jika semua inputnya aktif. Dengan kata lain, outputnya hanya akan aktif jika semua inputnya bernilai 1. Berikut adalah gambaran detail dengan gambaran D. 1. Prinsip kerja. Output dari gerbang AND akan aktif hanya jika semua inputnya aktif. Jika salah satu atau semua input berada dalam keadaan tidak aktif, atau logika rendah atau 0, maka outputnya akan tidak aktif, atau logika rendah atau 0. Simbol gerbang AND biasanya diberikan dengan titik atau titik 2 antara input dan biasanya dipresentasikan sebagai berikutnya. Ada contoh gambarannya ya. Contoh penerapannya, gerbang AND sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam rangkaian logika untuk mengontrol logika dasar, dalam sistem komputer, pengolahan sinyal digital, dan banyak lagi. Misalnya dalam sistem pengaman pintu, gerbang AND dapat digunakan di mana kunci elektronik dan sensor keamanan harus aktif untuk membuka pintu. Yang kedua ada gerbang OR atau gerbang logika atau. Jadi OR itu bahasa Indonesia atau ya. Gerbang OR adalah salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua input dan satu output. Output dari gerbang OR akan aktif biasanya logika tinggi atau 1. Jika salah satu keduanya input aktif, logika tinggi atau 1, ini berfungsi seperti operasi logika atau dalam bahasa sehari-hari. Ini ada gambarannya lagi ya. Gerbang OR sering digunakan dalam rangkaian logika untuk menggabungkan atau menyatukan kondisi atau sinyal input yang berbeda. Misalnya dalam sebuah pintu dengan dua tombol, pintu tersebut akan terbuka jika salah satu dari tombol tersebut ditekan atau salah satu input aktif gitu. Jadi ya kalau misalnya ini punya dua pintu. Jadi yang kebuka tuh enggak dua-duanya, jadi satu doang. Jadi kayak punya dua tombol gitu kayak lampu. Ya lampu yang berbeda jalur. Lanjut. Gerbang NOT atau gerbang inverter adalah salah satu gerbang logika dasar yang memiliki satu input dan satu output. Output dari gerbang NOT adalah kebalikan dari inputnya. Dengan kata lain, jika inputnya aktif, logika atau tinggi,
logika tinggi atau 1, maka outputnya tidak aktif, atau logika rendah atau 0, dan sebaliknya. Nah, ini ada cara kerjanya ya. Inputnya aktif, maka outputnya nggak aktif. Sedangkan kalau outputnya aktif, inputnya nggak aktif. Gitu. Gerbang NOT sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam rangkaian logika untuk mengubah keadaan sinyal, kebalikan logika suatu sinyal, atau dalam desain rangkaian logika yang lebih kompleks. Misalnya dalam rangkaian digital, gerbang NOT dapat digunakan untuk mengubah sinyal logika dari berhenti menjadi berjalan atau sebaliknya. Lanjut, ada gerbang XOR atau Exclusive OR adalah salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang XOR aktif biasanya logika tinggi atau 1. Jika salah satu inputnya aktif, tetapi tidak keduanya. Jika kedua inputnya sama, baik keduanya logika tinggi atau keduanya logika rendah, maka outputnya tidak aktif. Nah, itu cara kerjanya. Ini ada gambar juga, kayak kalian bisa lihat lah. Gerbang SOR sering digunakan dalam berbagai aplikasi dalam pemrosesan sinyal digital, enkripsi data, dan pembuatan fungsi logika yang lebih kompleks. Misalnya dalam pemrosesan sinyal digital, gerbang SOR dapat digunakan untuk mengimplementasikan operasi seperti modulasi, demodulasi, atau penyandi deifikasi sinyal. Lanjut. Gerbang NAND, NOT AND GATE, adalah salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang NAND aktif biasanya logika tinggi atau 1. Kecuali jika semua inputnya aktif. Dengan kata lain, outputnya akan tidak aktif atau logika rendah atau 0 hanya jika semua inputnya aktif, logika tinggi atau 1. Nah, ini ada gambarannya ya. Gerbang NAND adalah salah satu gerbang logika yang paling fundamental dan serbaguna. Ini karena semua fungsi logika dasar lainnya seperti AND, OR, dan NOT dapat dibuat menggunakan gerbang NAND saja. Karena alasan inilah gerbang NAND sering digunakan sebagai dasar perancangan dan implementasi rangkaian digital. Lanjut, ada gerbang NOR, NOT OR GATE, adalah salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang NOR aktif biasanya logika tinggi atau 1 hanya jika semua inputnya tidak aktif, logika rendah atau 0. Dengan kata lain, outputnya akan tidak aktif, logika rendah atau 0 jika setidaknya satu inputnya aktif, logikanya tinggi atau 1. Gerbang NOR juga merupakan salah satu gerbang logika dasar yang penting. Mirip dengan gerbang NAND, gerbang NOR juga memiliki sifat universal. Artinya semua fungsi logika dasar lainnya dapat dibuat menggunakan gerbang NOR saja. Karena itu, gerbang NOR sering digunakan dalam desain dan implementasi rangkaian digital. Ada gerbang XNOR atau Exclusive NOR Gate, adalah salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang XNOR aktif biasanya logika tinggi atau 1 jika kedua inputnya baik keduanya aktif, logika tinggi atau 1, atau keduanya tidak aktif, logika rendah atau 0. Dengan kata lain, outputnya akan aktif jika kedua inputnya sama. Nah, sedangkan ini ada tuh input outputnya harus sama, cara kerjanya gitu. Jadi kalau misalnya outputnya 1, inputnya 1, berarti bisa. Tapi kalau misalnya outputnya false atau inputnya true, itu nggak bisa bekerja dia. Gerbang XNOR sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam perangkat digital pembanting atau komparator, logika pembalikan atau flip-flop, atau pemrosesan sinyal digital. Misalnya dalam pemrosesan sinyal, gerbang XNOR dapat digunakan untuk memeriksa apakah dua sinyal input sama atau tidak. Oke, terima kasih. Cukup saja sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.